Apakah peranan yang dimainkan oleh ulama sufi ya di dalam era islamisasi alam Melayu Nusantara dahulu, bahwa meskipun secara garis besar ya, Islam yang dibawa ke Nusantara ini melalui 3 tahapan ya, sebagaimana pembangunan sesuatu dimulai dari mengasaskan pengasasan ya. Katakanlah kalau dalam istilah yang sekarang seperti misionaris ya, membawa misi-misi pengenalan ya, Islam yang dikenal melalui perdagangan. Nah, kemudian mereka mencoba untuk membangun ideologi setelah itu, ya, ideologi kehidupan, ya, ideologi peradaban. Tercatat dilihat dari bukti-bukti sejarah seperti kubur ulama ya, yang merujuk jauh sebelum berdirinya kesultanan. Ulama yang singgah di tanah Nusantara ini adalah ulama-ulama sufi yang datang dari Maghrib. Mereka lah tokoh-tokoh pengasas Islam sebagai misionaris Islam yang membawa Islam, datang dan kemudian kembali. Baru yang kedua, mereka yang mencoba untuk memasukkan Islam secara integral, boleh dikatakan sebagai integrator, ya, sebagai muwahhid, yaitu membangun asas ideologi ya, dengan pendekatan tauhid sufi. Artinya bukan melalui pengajaran teori-teori tasawuf, karena pengajaran perlu institusi, perlu masjid lah, perlu tempat ya. Tapi mereka melalui interaksi, muamalah, pergaulan ya, persahabatan. Dari situlah ditanamkan pendekatan tauhid sufi itu, yaitu lebih kepada tarbiyah ya, atau disebutnya dakwah bil hal, melalui perdagangan ya, lalu membina sosial budaya itu melalui kesenian, kemudian membangun status sosial melalui perkawinan ya. Kemudian mencoba untuk mengasaskan ekonomi yang berdasarkan Islam tanpa mesti menyebut teori-teorinya, menyebut hukum hakamnya, tetapi mereka langsung mempraktekkan ya, ekonomi Islam dalam keseharian, yang akhirnya mereka ya, katakanlah mendirikan kepemerintahan Islam ya, membangun sosiopolitik yang dikenal kemudian dengan kesultanan. Nah, setelah zaman kesultanan itu merupakan periode baru ya, periode kedua lah katakan, dari sebelumnya ulama-ulama sufi itu masuk ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, periode kedua adalah periode kepemerintahan Islam ya. Nah, kepemerintahan Islam ini mempunyai bentuk-bentuk ya, yang menerjemahkan pendekatan sufi itu ya, tarbiyah sufiyah itu di dalam seluruh kehidupan ya, sosial budaya
Nusantara, baik itu dari bentuk binaan, ya, menunjukkan ketauhidan, menunjukkan akhlak Islam, ya, dan baik itu melalui kesenian, ya, merubah, ya, kesenian yang tidak berideologikan tauhid, ya, maka dirubah, ya, berbaur, ya, memasukkan istilah-istilah tauhid ke dalam istilah-istilah kesenian. Itu diantara lain ciri-ciri, ya, bentuk yang dapat dilihat, ya, di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kemudian moral, ya, etika, itu yang sangat mencolok. Nah, yang kedua, sultan di zaman dahulu bukan hanya seorang yang mengerti hukum hakam, tetapi juga dia seorang muzaki, seorang muadib, seorang kudwah lah, kudwah hasanah, akhlak. Karena mereka dibina ditubuhkan oleh tokoh-tokoh sufi. Ada 3 ciri kepemimpinan Islam atau khilafah Islamiyah, katakan khalifah atau sultan, yang bercirikan bahwa dia adalah pemerintah Islam. Selain daripada ideologinya, selain daripada undang-undangnya, ya, filsafat negaranya, namun diri seorang sultan itu mesti mengerti hukum hakam. Dan yang kedua, dia mesti seorang yang akhlaknya sempurna, ya. Dan yang ketiga, ya, seorang politikus ini sudah mesti, ya. Nah, kesultanan kita pertama dulu yang didirikan oleh masyarakat Islam, oleh ulama Islam. Itu sebab Islam masuk ke sini tidak ada peperangan, ya, satu tetes darah pun tidak terjadi. Islam masuk betul-betul dengan damai, karena tadi era pertama ada misi yang disebarkan oleh sufi, baru kedua, ya, menata sosial budayanya, ya, dia coba agar sektor-sektor kehidupan itu integral, ya, berideologikan Islam. Kemudian mereka memilih untuk yang menjadi sultan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri pembawa risalah Islam, seperti tadi, mengerti hukum hakam, selain dia sebagai seorang politik, ya. Yang ketiga adalah dia seorang muadib, ya, seorang yang menjadi kudwah akhlak, ya, kepada masyarakat. Nah, maka itu sebabnya ketika penjajah masuk ke Nusantara ini, mencoba untuk menyingkirkan ekonomi Islam, tidak mampu karena masih ada pemerintah Islam. Ciri-ciri yang dapat kita lihat, kesenian, ya, Islam, meskipun dalam berbagai bahasa Melayu, Jawa, Sunda, tapi mempunyai nilai-nilai keislaman. Ya, contoh seperti apa yang disebut sekarang itu hadroh, misalnya dari segi seni, ya, bukan di zaman dulu tidak ada, ya, seperti zikir berdiri, lalu membaca zikir, dan ini dari sisi kesenian disebut kesenian. Tapi di dalam tasawuf, orang bernyanyi pun mesti tidak lalai, mesti dengan menyebut nama Allah, ya, menyebut nasihat agama, ya, dilantunkan dan suara bagus, diiringi oleh
musik atau tidak musik itu ya tergantung situasi dan kondisinya. Namun ada, tetapi oleh penjajah kemudian dia tahu bahwa ini membangun emosional umat Islam, kesenian pun membangun emosional. Lalu setelah penjajah, maka akibat daripada adanya penjajah sehingga umat Islam menganggap bahwa itu hanya kesenian ya, atau kesenian tradisional. Contohnya seperti Aceh, tari Saman Aceh, dan ada tari Goya, tari banyak nama-nama saya sendiri ya, tidak ingat. Di Banten pun ada, di Jawa pun ada. Saya menjumpai di Banten ada seorang, sekarang disebutnya penari zikir. Itu dia sekarang yang ke-9 ya dari generasi yang pertama yang menerima turun temurun, dan mereka bercerita bahwa ketika ini dianggap sebuah kesenian, maka kami perlu mengkombinasikan dengan lirik yang sesuai dan gerak yang sesuai, yang sudah lari daripada asalnya. Dulu itu adalah sebuah kesenian zikir. Sunan Kalijaga misalnya mengajak anak-anak merubah lirik mainan yang anak-anak itu berputar begitu, kemudian sambil berputar-putar sambil melompat-lompat, tapi diganti dengan zikir. Namun akhirnya itu menjadi tarian kesenian daerah tertentu, padahal itu juga salah satu pendekatan pembangunan emosional ya, atifiyah Islamiyah dan ruhiyah Islamiyah. Karena Islam ini tidak hanya dari sisi intelektual saja, akal, juga ada emosional ya, ada Islam dari sisi emosional, Islam dari sisi intelektual, akal, dan Islam dari sisi rohani, spiritual. Itu juga merupakan satu bentuk terjemahan ya, tarbiyah, pembinaan istana-istana, pembinaan masjid, pembinaan pejabat-pejabat daerah, kerajaan ya, semuanya mempunyai ciri-ciri yang Islam. Masjid-masjid ya, dan itu juga salah satu bentuk terjemahan tarbiyah sufiyah. Ada lagi bahasa ya, yang digunakan oleh orang Nusantara pun menunjukkan itu adalah merupakan ciri dari hasil tarbiyah ruhiyah. Seperti kita memanggil diri kita adalah dengan panggilan hamba, yaitu dengan kata sahaya ya, memanggil dirinya saya. Memanggil orang lain dengan kata saudara, kemudian berubah ya, secara fonetik yang menjadi sedara. Dan para pegawai pemerintah pun dianggap abdi kerajaan, hamba. Ya, beredar di dialek seluruh bahasa Nusantara, ada ambo, ada abdi ya, di Sunda misalnya abdi, di tempat-tempat lain termasuk di Malaysia banyak yang menyebut dirinya hamba, ambo, sementara yang masih Melayu aslinya yaitu sahaya, dari kata saya, dan lain sebagainya. Banyak terjemahan ya, baik dalam bidang ekonomi, politik ya, sosial ya, budaya yang di dalam umat Nusantara ini.